الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Amma ba'da. Jamaah majelis zikrullah yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita diperkenankan oleh Allah untuk melaksanakan satu aktivitas yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat untuk menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan begitu, mudah-mudahan dengan tambahnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir yang pada malam hari ini sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-121, 122 dan 123. Alhamdulillah, sebelumnya kita telah mempelajari tafsir ayat surat Al-Baqarah ayat yang 120, dan malam hari ini kita melanjutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Alhamdulillah, kita baca terjemahannya terlebih dahulu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih.
Sebelumnya kita telah membahas tentang kaum Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Bani Israel itu adalah satu kaum yang banyak melanggar aturan Allah. Banyak mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, meskipun mereka mendapatkan dan melihat langsung bagaimana Allah melihatkan kekuasaannya. Pada ayat ini ternyata tidak semua Bani Israel itu ingkar terhadap ayat Allah. Tidak semua Bani Israel itu mereka kafir kepada Allah. Akan tetapi sebagian dari mereka, orang-orang Bani Israel itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali. Jumlahnya sangat sedikit. Di dalam ayat ini menjelaskan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Alkitab berarti di dalam ayat ini masuk ke dalam golongan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Mereka orang-orang yang diberikan kitab, kemudian yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Dan mereka yang telah mendapatkan kitab, kemudian yatlunahu, mereka membacanya, haqqa tilawatihi, dengan bacaan yang benar, ulaika yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Nah, ini keadaan sebagian dari orang-orang ahlul kitab. Apabila mereka itu membaca kitab yang diturunkan kepada mereka itu dengan haqqa tilawatihi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun, dan barang siapa yang kafir terhadap kitab itu, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Di dalam ayat ini ada asbabun nuzulnya, bahwa di dalam ayat ini menjelaskan ada beberapa orang-orang Nasrani, ya. Ada yang mengatakan, ahli tafsir mengatakan ada sekitar 40 orang Nasrani yang mendatangi Rasulullah dan masuk Islam. Kemudian ada juga dari kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Dan kemudian ahli tafsir juga menafsirkan tentang kalimat yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi kitab yang datang kepada mereka, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mana orang Yahudi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab, yaitu apa? Taurat. Kemudian Nasrani turun kepada mereka kitab Injil. Kemudian orang-orang beriman, kaum muslimin, turun kepada mereka Al-Quran. Ahlul kitab, ketika mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan benar, maka pasti mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan yang kuat. Dan ayat ini juga berlaku umum. Ketika orang-orang yang beriman itu mereka betul-betul yatlunahu haqqa
membaca kitabnya dengan benar, dengan bacaan yang benar, maka dia akan beriman kepada Allah dan bertambah imannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surat Al-Anfal disebutkan oleh Allah, apabila mereka dibacakan oleh Allah ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah dibacakan terhadap mereka, zadatuhum imana, akan bertambah keimanannya. Ketika dibacakan dan mendengar ayat-ayat Allah, orang yang beriman itu semakin beriman, semakin takut. Inilah keadaan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ahli tafsir mengatakan yatlunahu haqqa tilawati itu, tafsir yang pertama menyebutkan yatlunahu yaitu membaca kalimat per kalimat, ya, atau kata per kata. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Ini membaca kalimat demi kalimat. Ini membaca kitab. Tetapi ada yang mengatakan untuk lebih memahami daripada kitab yang telah turun kepada umat ini, yaitu dengan memahami, ya. Setelah membacanya, maka tahap berikutnya adalah memahaminya. Dzalikal kitabu, itu adalah kitab la raiba fihi, yang di dalamnya tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Maka dengan memahami kalimat itu, dengan memahami ayat-ayat itu, dia akan memiliki satu pemahaman yang tidak ragu-ragu lagi terhadap Al-Quran, ya. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka tahapan yang pertama adalah beriman terhadap kitab. Ini akan menambah keimanan. Kalau orang itu sudah tidak memahami kitab ini atau Al-Quran ini, ya, tidak tahu isinya apa, bagaimana dia bisa meyakini Al-Quran? Apalagi tahap yang ketiga, ahli tafsir menjelaskan yatlunahu haqqa tilawati itu adalah mengamalkan isi daripada Al-Quran. Yang pertama tadi apa? Membaca. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, mengamalkan. Yatlunahu haqqa tilawati. Jadi orang-orang yang telah diberikan kitab ini, mereka itu membacanya dengan bacaan yang benar. Artinya apa? Membaca, memahami, dan mengamalkan isinya. Isi daripada Al-Quran ini diamalkan. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran sedangkan miris membaca Al-Quran saja nggak bisa. Membaca Al-Quran saja nggak bisa. Sementara di dalam surat Fatir disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau kita ingin memiliki perdagangan yang tidak merugi, disebutkan oleh Allah di dalam surat Fatir itu, ya, kalau tidak salah ayat 35, bahwa orang-orang yang membaca kitab Allah, kemudian mendirikan sholat, kemudian dia berinfak sirra wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, maka dia memiliki perdagangan yang tidak akan merugi. Jadi membaca Al-Quran,
kemudian mengamalkan Al-Quran, ini adalah satu perdagangan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah rugi. Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kemudian tahap berikutnya adalah mengamalkannya. Dan ini akan menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat, yang terus-menerus mengalir menjadi amal jariah kita. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran ini adalah satu kewajiban bagi seorang muslim, di mana di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur kita dengarkan, khairukum, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita berada di dalam satu majelis ilmu, di dalam mempelajari Al-Quran, dan oleh Allah dan Rasulnya kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelompok orang-orang yang terbaik di antara manusia hari ini. Maka ini adalah satu amalan yang dimuliakan, fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Ketika kita berada di majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzala alaihimus sakinah, Allah turunkan kepada kita apa? Ketenangan. Wa anzala alaihimur rahmah, dan turun kepada mereka apa? Rahmat, kasih sayang Allah. Fa insyaallah, kalau kita ingin tenang, maka jangan sampai kita merasa bosan berada di majelis ilmu. Karena di majelis-majelis ilmu inilah kita bisa berzikir kepada Allah. Oleh karena itu Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Maka zikrullah itu adalah salah satunya kita berada di majelis ilmu, di dalam halaqatul dzikr, di dalam apa? Halaqah, di dalam majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran, di dalam majelis-majelis ilmu yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majelis ilmu ini atau majelis zikir ini akan menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi tenang, karena senantiasa mengingat Allah, senantiasa kita mempelajari Al-Quran, senantiasa kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat ini disebutkan yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang diberikan kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang benar. Ulaika yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Karena sebelumnya kita telah membahas apa? Karakter orang-orang Bani Israel yang mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang kafir kepadanya, faulaika humul khasirun, mereka termasuk golongan orang-orang yang khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya modal 1 juta, kemudian kita berdagang, kemudian ketika kita selesai perdagangan itu pulang dan membawa uang 500.000, kira-kira untung apa rugi? Rugi. Kalau kita punya modal 1 juta, kemudian pulang membawa 1 juta, untung apa rugi? Ya.
Untung apa rugi? Untung. Itu hitung-hitungan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita modal. Apa modalnya? Al-Quran. Al-Quran. Modalnya adalah Al-Quran. Tapi Al-Quran ini datang kepada manusia, banyak yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Jadi dia punya modal, tapi tidak bisa menggunakan modal itu untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini Allah menggunakan ulaika humul khasirun, mereka orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena tidak menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Karena tidak menggunakan Al-Quran modal hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Lebih memilih selain daripada Al-Quran, ya, sistem kehidupannya dia tidak kembalikan kepada Al-Quran, tetapi dia lebih memilih sistem atau konsep di dalam mengatur hidupnya di luar Al-Quran. Rugi napa untung? Rugi napa untung? Rugi dunia akhirat. Karena ini modal yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Ini modal. Kalau jenengan bisa hitung-hitungan modal, ya, uang sekian, kemudian nanti harus baliknya sekian. Begitu juga ketika kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, modal ini jangan sampai habis. Tapi hari ini ketika mereka sudah terlena dengan dunia, mereka sudah habis modalnya. Apa? Dia tidak percaya lagi terhadap Al-Quran. Tidak ada waktunya untuk membaca Al-Quran. Tidak ada waktunya untuk memahami Al-Quran. Bahkan tidak ada waktunya untuk mengamalkan Al-Quran dalam hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang berjalan itu ada pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pergaulan, ya, di tengah masyarakat. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang ayah di dalam keluarga. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin di dalam negara. Bagaimana Rasulullah menjadi panglima perang di dalam sebuah pertempuran. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pedagang yang baik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi apa? Menjadi murabbi, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Ada semuanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah ada Bapak Ibu, sampun wonten suri tauladan, qudwah hasanah, teladan yang baik bagi umat ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mengidolakan seseorang, kalau kita menjadikan idola, idola itu semua ada pada diri Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengatur perekonomian, bagaimana Rasulullah mengatur sebuah pendidikan, bagaimana Rasulullah mengatur sebuah negara, ada semuanya di dalam Al-Quran. Ini modal kita.
membaca itu? Membaca, memahami dan mengamalkan. Ya. Maka panjenengan yang belum bisa baca Al-Quran, mulai hari ini kita baca Al-Quran. Kita belajar membaca Al-Quran. Untuk selanjutnya, setelah kita sudah baca Al-Quran, bisa membacanya, memahami Al-Quran ini penting. Kenapa? Agar kita bisa mengamalkan. Orang-orang barat, orang-orang orientalis, orang-orang sekuler, mereka banyak Pak yang mempelajari Al-Quran, bahkan mempelajari tafsir Al-Quran. Dan di dalam mata kuliah perguruan tinggi ada yang namanya tafsir hermeneutika. Ya. Tafsir Al-Quran itu yang kita kenal adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marafi, tafsir Al-Baghawi, tafsir As-Sa'di, tafsir-tafsir yang lain. Di dalam kita memahami Al-Quran itu banyak para ulama. Tapi di dalam perkuliahan perguruan tinggi ada mata kuliah bernama apa? Tafsir hermeneutika. Tafsir ini bukan berasal dari pemikiran kaum muslimin, para salafus soleh, tetapi tafsir ini berasal dari orang-orang barat. Hermen itu berasal dari nama orang-orang dari Jerman. Tapi ini digunakan sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk memahami Al-Quran di perguruan-perguruan tinggi. Sementara banyak dari kita ini yang tidak mau memahami Al-Quran, ya, jangankan memahami Pak, baca saja males. Ngenteni Ramadan. Gini apa mboten? Ya Allah, sedih Pak. Modal niki Pak, modal niki. Ini modal yang sangat berharga. Dzalikal kitabula raiba fi, tidak ada keraguan. Tapi kok ya kita ini masih ragu dengan Al-Quran. Membacanya saja malas, apalagi mengamalkan Al-Quran. Punya keinginan berjuang menegakkan Islam, tapi waktunya dengan Al-Quran sangat sedikit. Lebih banyak waktunya bersama YouTube, ya, yang dilihat, ya, bukan kajian Al-Quran, bukan juga bagaimana cara membaca Al-Quran, memahami tafsir Al-Quran. Lebih banyak apa Pak kalau di YouTube itu? Ya, lebih banyak melihat, ya, bagaimana, ya, cara-cara strategi main game, main TikTok, bagaimana menjadi YouTuber yang menghasilkan miliaran. Ini fenomena yang hari ini yang kita dapatkan. Kita punya modal Al-Quran, sementara apa? Kita diberikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, kembali ke ayat 120 ya. Kalian akan mengikuti mereka. Itu dengan apa? Dengan gaya, ya, dengan gaya hidup mereka, dengan lifestyle mereka, ya. Mereka menyediakan TikTok, mereka menyediakan apa? YouTube, mereka menyediakan Twitter, menyediakan Facebook, menyediakan wasilah-wasilah yang dimana mereka semua kalau tidak kembali kepada modal awal, semuanya itu menjauhkan kita dari Al-Quran. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Kembali apa? Allah memanggil siapa? Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, udhkuru ni'mati, dan ingatlah akan nikmatku.
fadhkuruni adzkurkum. Tapi kalau Bani Israel, Pak, Allah sebutkan, hai Bani Israel, udzkuru ni'mati, ingatlah, hendaknya kamu bersyukur atas apa? Nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Allah menyebut nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada siapa? Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel itu adalah satu kaum yang tidak mensyukuri nikmat. Kira-kira dari pelajaran Bani Israel, Pak, kita kajian tafsir dari tahun lalu ya, Pak, ya, sampai tahun ini, apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu ingat? Apa yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel? Nikmat apa yang paling besar yang diberikan kepada Bani Israel? Ya Bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat, bersyukurlah kamu atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wa anni fadzaltukum 'alal alamin. Dan aku muliakan kamu, ya, menjadi satu kaum dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Bani Israel itu dimuliakan oleh Allah dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar kepada Bani Israel. Ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran siapa? Fir'aun. Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun bersama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Tetapi begitu setelah selamat, kafir lagi. Ketika terpontang-panting di padang pasir, nggak dapat minum, kemudian apa? Haus. Akhirnya apa? Dipancarkanlah 12 mata air, minum. Setelah itu kelaparan, ya, minta makan, diberikan makanan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Manna wassalwa. Diberikan makanan yang turun langsung dari surga. Itu pun begini, apa ini? Makanan apa ini? Ya. Akhirnya apa? Kok seenak panganan biyen? Ya, masih enak makanan yang dulu. Ya, makanan apa? Bakso liha, yaitu bawang-bawangan, bawang putih, bawang merah, ya, kacang-kacangan. Dikasih makanan surga, minta makanan yang biasa beli di pasar-pasar itu. Ini Bani Israel. Terus begitu sampai ditinggalkan Nabi Musa, begitu akhirnya apa? Menyembah sapi. Masya Allah, Bani Israel ini begitu. Dan nikmat yang paling besar juga adalah mereka diutus di tengah-tengahnya adalah utusan Allah, yaitu dari kalangan Bani Israel itu paling banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bani Israel ini keturunan siapa, Pak? Masih ingat? Keturunan Nabi Ibrahim dari siapa? Yakub alaihissalam. Ya. Dari Nabi Yakub ini kemudian garis keturunan Bani Israel selama itu diturunkan oleh Allah kepada mereka para nabi, ya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Banyak dari mereka, ya, adalah keturunan para nabi. Sehingga apa? Wa anni faddaltukum 'alal alamin.
Bani Israel itu diberikan kemuliaan oleh Allah di muka bumi ini karena di kalangan Bani Israel diutus banyak dari kalangan para nabi. Sementara ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ini dari garis keturunan siapa? Nabi Ismail alaihissalam, ya. Nabi Ismail dari garis keturunan, ya. Kemudian langsung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Nabi Muhammad ini di dalam kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada Bani Israel itu disebutkan namanya, bahwa nanti akan datang seorang nabi bernama Ahmad, ya. Ya Bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di Taurat, Injil disebutkan akan datang seorang nabi yang terakhir. Ternyata ketika ditunggu-tunggu, sebagaimana hari ini kita menunggu-nunggu Imam Mahdi, ya. Ketika sudah datang, loh, kok yang datang ini bukan dari keturunan siapa? Bani Israel. Ternyata yang datang ini dari keturunan orang Arab. Ya. Banyak sekarang banyak yang anti Arab. Kalau anti Arab itu berarti temannya siapa? Ya. Ya itu jelas. Ini memang ada silsilahnya. Loh, yang datang ternyata dari Arab, bukan dari keturunan Bani Israel. Ya. Sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari kalangan Bani Israel ini, ahli kitab ini, sebagaimana yang kita kaji sebelumnya, mereka apa? Hasad, mereka dengki, mereka tidak ingin pemimpin yang muncul di kalangan mereka itu adalah dari keturunan selain kelompoknya, selain Bani Israel. Sehingga ya, mereka tidak bersyukur kepada Allah. Mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyelisihi kitab yang sudah turun kepada mereka, yaitu apa? Mereka tidak beriman kepada Nabi Allah. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bahkan menentang datangnya siapa? Rasul Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Ya. Jangan-jangan nanti kalau kita datangnya Imam Mahdi juga sama Pak kayak Bani Israel. Ya, itu siapa ini? Ya. Bahkan kita menjadi apa? Orang nomor satu untuk membunuh. Ya. Dengan kedatangannya Rasulullah, ya, orang-orang yang beriman kepada Alkitab, mereka beriman, ya. Seperti pendeta Bukhaira, ya, beberapa orang dari pendeta rahib-rahib orang Nasrani, mereka akhirnya beriman. Karena apa? Tanda-tandanya jelas di dalam kitab Injil dan Taurat, ya. Ciri-cirinya, tanda-tandanya ada semuanya pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak yang tidak beriman di kalangan Bani Israel karena apa? Mereka hasad, mereka sombong, mereka tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Bani Israel. Mereka juga banyak menentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam datang di tengah Bani Israel, mereka membunuhnya. Tetapi diselamatkan oleh Allah. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ada kisah, ya, bahwa Nabi Israel tidak menentang nabinya. Bahkan kisah-kisah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran,
sedikit. Bahkan Ka'ab bin Ashraf itu setiap hari menghina Rasulullah dengan caci makian. Wonten napa mboten sakniki sing sering orang yang menghina Rasulullah banyak tidak? Banyak. Itulah kelompoknya Ka'ab bin Ashraf, kelompoknya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Alhamdulillah kemarin kartunis dari mana itu? Swedia yang menghina Rasulullah, ya, membakar hati umat Islam. Kita dongkol ketika membuat kartun menghina Rasulullah, ya, bermacam-macam gambarannya, ya, gambar jago, ya, terus ayam betina 9 gitu, hausek, ya, macam-macam. Ini gambaran-gambaran orang kafir terhadap Nabi kita. Mereka menghina Rasulullah boleh, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas Allah menjaga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang menghina Rasulullah, orang-orang yang menghina Rasul Allah akan mendapatkan azab yang pedih. Akhirnya alhamdulillah, alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu dia ini kemana-mana takut Pak, sehingga dikawal bodyguard. Bodyguard, tidak tahu berapa bayaran satu bodyguard itu. Kemana-mana, itu pun sudah azab. Dia tidak aman kemana-mana. Kalau kita kan aman Pak, ya, ke pasar aman, ke masjid aman. Kita merasa aman karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kartunis ini tidak aman. Dia merasa bahwa setiap hari, setiap waktu ada yang mengikuti dan akan ada yang membunuhnya, sehingga dia perlu pengawalan ketat, bodyguard ketat, kemana-mana dikawal bodyguard. Qadarullah, ya, ala kulli hal, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya, ya, yang menjaga Rasulullah dari hinaan-hinaan dan juga menghinakan orang yang menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ditabrak oleh, ya, tabrakan mobil, mobilnya terbakar, orangnya terbakar, terpanggang di dalam mobil bersama bodyguard-bodyguardnya. Masya Allah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada yang membunuhnya, Allah langsung yang membunuhnya. Masya Allah. Nah, hari ini banyak orang yang masih tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak percaya terhadap Al-Quran. Ini seperti Bani Israel yang terus menerus oleh Allah di dalam Al-Quran dikatakan, ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni fadhaltukum alal alamin. Ini pelajaran bagi kita. Kenapa Allah itu menyebut Bani Israel terus menerus? Karena Bani Israel itu mokom, Bani Israel itu ngeyel, Bani Israel itu menentang Rasulnya, tidak percaya kepada kitab yang diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pelajaran yang sangat penting, ya. Sudah berkali-kali kita mengkaji tentang kondisi Bani Israel, dan hari ini Allah memberikan informasi sedikit yang mengikuti, sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan sedikit yang mengikuti kitab-kitab yang mereka pelajari itu. Maka hari ini penentangan-penentangan terhadap Islam, penentangan-penentangan terhadap Al-Quran, penentangan-penentangan terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari mereka. Karena kesombongan mereka yang tidak mau mengakui kebenaran kitab Taurat dan Injil, tidak mau mengakui kitab yang mereka baca sendiri. Dan ini adalah satu fenomena bahwa banyak orang itu hari ini tidak mengikuti kebenaran. Mereka tidak mengikuti kebenaran, tetapi
mereka mengikuti kebanyakan orang, ya. Mengikuti kebanyakan orang. Jadi akhirnya apa? Ketika Islam ini menyeru kepada umatnya untuk kembali kepada syariat Allah, mereka takut. Kenapa? Karena kebanyakan orang hari ini tidak kembali kepada syariat Allah. Karena kebanyakan orang hari ini tidak kembali kepada Al-Quran. Kebanyakan orang hari ini kembali kepada apa? Hawa nafsu mereka. Yaitu mereka kembali kepada selain Al-Quran. Mereka kembali kepada selain syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang viral-viral hari ini itu adalah produk yang sengaja mereka gulirkan, mereka tebarkan kepada umat ini, seperti anti Arab, ya. Anti Arab, seorang muslimah tidak wajib memakai jilbab, ya. Tidak wajib memakai jilbab. Bahkan tata cara sholat pun tidak usah sholat seperti sholat yang biasa dilakukan oleh umat ini, ya. Hanya eling, ya, eling, zikir. Sholat artinya doa, bukan sholat sesuai dengan sunnah, ya. Begitu yang lainnya di dalam memahami tata cara, ya, sistem kehidupan yang diatur oleh Islam, mereka lebih senang mengambil dari konsep-konsep atau sistem orang-orang Barat. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang paling berharga bagi kita dari cerita Bani Israel ini, supaya kita ini bersyukur. Apa bentuk syukur kita? Yaitu kembali kepada Al-Quran. Bentuk syukur kita adalah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur Allah memberikan kepada kita Al-Quran, dan kita bersyukur diutusnya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam tafsir ini banyak menyebutkan bahwa ini adalah salah satu petunjuk agar kita mempercayai dan bersyukur diutusnya Rasulullah di tengah-tengah umat ini. Kenapa? Rasulullah membawa perbaikan. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah mensucikan jiwa-jiwa manusia ini dan mengajarkan mereka apa? Al-Quran, mengajarkan hikmah. Minadz-dzulumati ilan nur. Rasulullah mengeluarkan manusia dari apa? Minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju ke cahaya, dari kejahiliaan menuju ke dinul Islam. Ini adalah salah satu bentuk syukur kita. Kenapa? Allah menyelamatkan kita karena kita masih percaya terhadap Al-Quran dan masih mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi kita umat Islam yang tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengancam di dalam surat An-Nisa 115. Allah mengancam dengan ancaman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah mengancam kepada kita, jika barang siapa yang yushaqiqir rasulah, yang benci, ya, membenci Rasul, tidak mengikuti Rasul, ya. Nah ini, ya, perlu diperhatikan dan mungkin digarisbawahi. Barang siapa yang membenci Rasul, ya, yang menjadikan selain Rasulullah min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang penjelasan tentang Rasulullah itu siapa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah mendapat penjelasan siapa Rasulullah. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina, sudah dapat penjelasan tentang siapa Rasulullah, kebenaran sudah datang kepada mereka, akan tetapi mereka menyelisihi sunnah, mereka menyelisihi ajaran
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Banyak Bapak Ibu hari ini yang umat Islam itu, ya, mengamalkan Islam tetapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya. Kira-kira diterima apa tidak, Pak? Karena syarat sahnya ibadah, diterimanya ibadah itu ada dua, yaitu apa? Ikhlas dan mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka kata Rasulullah, ikutilah aku. Di dalam surat Al-Imran disebutkan begitu. Kalau kamu mencintai Allah, maka harus ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini disebutkan barang siapa yang menyelisihi Rasulullah setelah datang kebenaran terhadap mereka, dan bahkan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mereka mengikuti jalannya selain daripada orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan berikan tempatnya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita banyak melihat umat ini semakin hari mereka semakin dibodohkan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam yang datang dari ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang diamalkan, yang diajarkan oleh as-salafus saleh. Siapa as-salafus saleh? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah as-salafus saleh. Dan as-salafus saleh itu disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat 100, ya. Nah, siapa mereka as-salafus saleh? Ini penting, kenapa? Karena kita perlu mengetahui dan mengenal mereka sehingga jalan kita benar. Ketika kita tidak paham dengan mereka, maka kita mengikuti jalan selain orang-orang beriman, kata Allah di dalam ayat ini. Nah, as-salafus saleh disebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Siapa mereka? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka adalah para sahabat. As-sabiqunal awwalun, yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali menolong Rasulullah, yang pertama kali mereka hijrah, dan yang memberikan tempat kepada Rasulullah dan para sahabat. Mereka adalah para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor. Walladzina tabauhum, dan mereka adalah yang mengikuti para sahabat. Nah, ini para tabi'in, ya. Bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian orang-orang yang senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Jadi Bapak Ibu, ketika kita istiqomah, ketika kita ini bersabar untuk terus mengikuti jalannya Rasulullah, mengikuti jalannya orang-orang beriman, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Allah siapkan kepada kita jannah. Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, ya. Selama kita lurus di dalam melaksanakan Islam ini, dan kita tidak mengikuti wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, tidak mengikuti jalannya selain orang beriman, ya. Siapa selain orang beriman? Jalannya komunis, sekuler, liberal, ya. Apalagi Pak? Syiah, ya. Banyak jalan selain orang-orang beriman. Jalan selain orang-orang beriman ini tentunya adalah jalan yang keluar dari ajaran
dari ajaran as-salafus soleh. Ini yang perlu kita perhatikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kita kembali kepada ayat wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah wa la hum yunsarun. Pada akhirnya Allah mengingatkan kepada kita wattaqu yauman la tajzi nafsun, ya. Bertakwalah kalian, berhati-hatilah, ya, di mana ada hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya. Antara satu dan yang lain mereka tidak bisa memberikan, membantu, ya. Tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, tidak bisa memberikan sesuatu, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Di hari itu, ya, mereka tidak bisa bertemu. Yafirrul mar'u min akhi, mereka berlarian, ya, mereka lari. Wa ummihi wa abi, ya. Bahkan ayah dan ibu kita itu juga tidak akan bisa menemui kita. Kenapa? Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri pada hari itu, ya. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari itu adalah hari di mana setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Dia takut dengan apa? Dengan amalnya masing-masing, ya. Takut dengan amal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun, dan hari itu tidak diterima tebusan, Pak. Ya. Jadi kalau dalam kondisi perang, kemudian misalnya keluarga kita tertangkap oleh musuh, untuk bisa membebaskan mereka, kita apa? Kita tebus, ya, kita tebus dengan berapa, ya, sebagaimana perjanjian, ya, antara kita dengan musuh, supaya apa? Keluarga kita bebas. Kita tebus, kita punya tebusan itu, misalnya 1M kita berikan bebas. Nanti nggak ada tebusan, nggak berguna tebusan. Kita nggak bisa menebus dengan apapun, ya, dan kita juga tidak bisa ditebus dengan apapun. Wala yuqbalu minna 'adlun wala tanfa'uha syafa'ah, dan tidak berguna apa? Pertolongan. Wala hum yunsarun, dan mereka juga tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk kembali kepada Al-Qur'an, untuk kembali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayat ini mereka orang-orang Bani Israel, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak percaya kepada kitabnya sendiri. Sementara kita, umat Islam, diberikan oleh Allah modal untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Oleh karena itu gunakanlah Al-Quran ini. Kita pelajari, kita baca, kita fahami, dan kita amalkan. Jangan sampai Al-Quran ini sama sekali tidak pernah kita baca, apalagi kita fahami. Tidak pernah kita berada di majelis-majelis ilmu untuk memahami Al-Quran, ya. Kalau tidak pernah kita mempelajari Al-Quran di rumah, kita pergi ke majelis-majelis ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan. Dengan inilah kita membawa bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal kita membaca Al-Quran, karena Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran itu, Bapak Ibu. Bacalah Al-Quran itu, saudara sekalian. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menolong pembacanya di hari kiamat. Dengan bacaan Al-Quran kita ini, kita akan ditolong oleh Allah, ditolong oleh Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran, yang berikutnya memahami
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika kita memahami agama ini, kita memahami Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya, apabila menginginkan hambanya baik, ada kebaikan di dalam dirinya, menyelamatkan dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin. Allah fahamkan dia tentang urusan agama ini. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah apabila kita ini sudah faham tentang agama. Mari kita jaga, mari kita istiqomahkan supaya kita terus memahami dengan baik dan benar. Ya. Kita meningkat pada tingkat selanjutnya, yaitu apa? Mengamalkan isi Al-Quran, mengamalkan di dalam kehidupan kita, mengatur urusan negara, mengatur urusan politik, mengatur urusan ekonomi, mengatur urusan pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Ini kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, karena Al-Quran inilah yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab wa yadha'u akharin, kata Rasulullah. Sungguh sebuah kaum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bihadzal kitab, dengan Al-Quran, wa yadha'u akharin, dan Allah rendahkan serendah-rendahnya sebuah kaum itu karena mereka meninggalkan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya dimuliakan dengan Al-Quran dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.